Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang program linier. Pengertian program linier. Program linier adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan linier. Program linier dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah optimasi, misalnya di bidang ekonomi, industri, perdagangan, dan sebagainya. Secara umum, program linier terbagi dari dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi, sedangkan fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, dimaksimumkan, atau diminimumkan. Dalam program linier ini, batasan-batasan atau kendala-kendala yang terdapat dalam masalah program linier diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk perumusan matematika, yang disebut model matematika. Model matematika. Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara matematis. Membuat model matematika dari suatu permasalahan program linier. Kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal. Yang pertama, seorang pengusaha mebel mempunyai modal Rp1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 20 lembar dan 8 lembar papan. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah Rp80.000 dan Rp40.000. Keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual adalah Rp17.500 dan Rp8.000. Buatlah model matematika untuk masalah tersebut jika keuntungan bersih yang diharapkan adalah sebesar-besarnya. Pertama-tama kita akan menentukan yang mana yang merupakan variabel, ya. Di sini untuk menentukan yang mana variabel, kita cari objek yang belum ada jumlahnya, yaitu lemari dan meja ya. Jumlah lemari dan meja itu kita misalkan sebagai X dan Y. Jadi jumlah lemari itu kita misalkan sebagai X, dan jumlah meja itu kita misalkan sebagai Y. Kemudian di sini kita buatkan tabel. Tabel ini gunanya untuk mempermudah kita nanti dalam membuat model matematika. Selanjutnya, variabel tadi kita letakkan di baris pertama. Untuk lemari kita letakkan di baris pertama kolom kedua. Dan ini meja. Kemudian untuk yang sudah diketahui jumlahnya, seperti bahan, ini ongkos, dan keuntungan, kita letakkan di kolom pertama, dimulai dari baris kedua. Bahan, di sini ongkos, dan kemudian keuntungan. Selanjutnya, bagian yang belum diisi, yang pertama di bagian bahan ini ya, bahan untuk membuat lemari, yaitu 20 lembar papan. Jadi di sini kita isi 20. Kemudian untuk meja 8 lembar papan. Tetapi tadi diketahui di soal pengusaha mebel ini mempunyai modal, berarti dia punya persediaan ya. Persediaan untuk papan atau bahannya itu 360 lembar. Berarti di sini persediaan bahan 360. Nah, selanjutnya untuk ongkos lemari dan meja masing-masing 80.000 ya, 80.000 untuk lemari dan untuk meja itu 40.000. Nah, persediaan ini berarti modalnya ini ya, modal uangnya ya, yaitu Rp1.600.000. Kemudian keuntungan untuk lemari Rp17.500 dan untuk meja Rp8.000.
Kita lanjutkan dengan membuat model matematika. Kita mulai dari bahan. Karena satu lemari ini memerlukan 20 bahan atau 20 lembar papan, berarti untuk X jumlah lemari yang kita perlukan adalah 20 dikali X bahan ya. Maka di sini bisa kita tulis 20X. Selanjutnya kita jumlahkan dengan bahan yang diperlukan untuk membuat meja, yaitu 8 bahan dikali Y ya, jadi 8Y. Karena persediaannya 360, berarti kita nggak boleh menghabiskan bahan lebih dari 360. Tapi boleh pas ya, maka tanda yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan 360. Selanjutnya untuk ongkos ini, sebetulnya kalau kita sudah membuat tabelnya dengan benar, ini di bagian bawah ini kita tinggal mengikuti variabel yang ada di atasnya. Nih. Ya, ini kita tinggal kali dengan X, dan untuk yang ini kita tinggal kali dengan Y. Nah, ini kita coba buat ongkosnya. Ongkosnya berarti 80.000 X ya, karena dia berada di kolom lemari itu X. Selanjutnya untuk meja berarti 40.000 dikali Y. Sama modal yang punya adalah Rp1.600.000, berarti nggak boleh lebih tetapi boleh kurang dan boleh pas, maka tandanya kurang dari sama dengan 1.600.000 ya. Dan selanjutnya ini kita sederhanakan, yang atas sama-sama kita bagi dengan 4, ini menjadi 20 dibagi 4, 20X bagi 4 yaitu 5X, ditambah dengan 2Y kurang dari sama dengan 90. Kemudian yang di bawah ini kita sederhanakan dengan membaginya dengan 40.000. Ini jadi 80.000 dibagi 40.000, yaitu 2X ya, ditambah ini jadinya Y kurang dari sama dengan 40 ya. Jadi model matematikanya kita tulis ulang yang tadi sudah kita dapat. Yang pertama 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 90. Yang kedua, 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 40. Kemudian ada syarat tambahan untuk jumlah lemari dan meja, itu kan nggak mungkin negatif ya, tapi 0 boleh ya. Jadi syaratnya X dan Y itu lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk fungsi objektif, ini berarti sama dengan F dalam kurung X, Y. Kita ambil dari keuntungan ini ya. Jadi 17.500 dikali X ditambah 8.000 dikali Y. Dan karena yang diharapkan adalah sebesar-besarnya, berarti maksimum. Dan ingat, untuk fungsi objektif ini nggak boleh disederhanakan. Soal yang kedua, anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul Rp1.000 dan harga sebuah tablet Rp800, buatlah model matematika untuk masalah tersebut jika biaya yang dikeluarkan diharapkan minimum. Nah, di soal ini yang belum diketahui jumlahnya adalah kapsul dan tablet. Sehingga yang kita jadikan variabel adalah jumlah kapsul sebagai X
dan jumlah tablet sama dengan Y. Kita letakkan di tabel. Dan di sini yang sudah diketahui jumlahnya yaitu kalsium dan zat besi. Sehingga kalsium dan zat besi kita letakkan di kolom pertama. Kemudian sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jadi di sini kita tulis 5 kalsium dan 2 zat besi. Untuk tablet 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jadi 2 kalsium, 2 zat besi. Anak usia balita dianjurkan untuk mengkonsumsi kalsium sedikitnya 60 gram ya. Jadi di sini ada kebutuhan untuk kalsium yaitu 60 dan untuk zat besi kebutuhannya 30. Selanjutnya ada harga untuk sebuah kapsul yaitu Rp1.000 dan untuk sebuah tablet yaitu Rp800. Kita lanjutkan dengan membuat model matematika. Karena satu kapsul itu terdiri dari 5 gram kalsium, berarti kalau X kapsul itu 5X. Dan untuk tablet, kan terdiri dari 2 gram kalsium. Berarti kalau Y tablet, yaitu 2Y. Gitu ya. Dan di sini untuk kebutuhan kalsium itu sedikitnya 60 gram. Berarti minimal 60 gram ya. Nggak boleh kurang. Berarti boleh lebih dan boleh pas. Maka kita gunakan tandanya lebih dari sama dengan. Kebutuhannya yaitu 60 ya. Dan untuk yang kedua, zat besi ini sama, jadi kita tinggal ikutin aja 2X sesuai dengan tabelnya ya, 2X ditambah ini 2Y karena dia di kolom Y, jadi ditambah 2Y, sama syaratnya sedikitnya berarti lebih dari sama dengan 30. Kemudian untuk yang pertidasaman pertama, ini nggak bisa disederhanakan. Kalau yang kedua bisa kita sederhanakan dengan membaginya dengan 2. Jadi ini 2X bagi 2 yaitu X, 2Y bagi 2 yaitu Y, lebih dari sama dengan 15. Jadi model matematikanya, kita tulis ulang yang tadi sudah kita dapat. 5X tambah 2Y lebih dari sama dengan 60. Dan ini yang sudah disederhanakan. Lebih dari sama dengan 15. Dan untuk jumlah kapsul dan tablet ini ada syarat, yaitu nggak boleh negatif ya, tetapi boleh 0, sehingga syaratnya X dan Y itu harus lebih dari sama dengan 0. Dan kemudian untuk fungsi objektif, ini kita buat dari harga F dalam kurung X, Y sama dengan 1000X ditambah 800Y. Nah, karena soalnya ini diharapkan biaya minimum ya, jadi ini diminimumkan atau kita tulis minimum. Gitu ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.